قال المؤلف رحمه الله عن ابي ذر رضي الله تعالى ايضا عن انس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كما يدثر بالوجوه يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون ان لكم من كل تسبيحه صدقه وكل تكبيره صدقه وكل تحميده صدقه وكل تحليل صدقه وأمر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي بطن أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة, di mana dalam setiap hari jika kalian mampu untuk melaksanakan mengislah dari dua orang yang terjadi kesalahpahaman, maka termasuk sedekah. Dan islah di sini untuk mengcounter tadi, bisa dia itu dengan diri mereka masing-masing. Dan ini terjadi kebanyakan jika perkaranya masih baru dan belum meluas. Seperti misalnya terjadi kesalahpahaman, akhirnya yang satu langsung misalnya mengatakan, kayaknya menyindir saya, kayaknya Ustadz marah dengan saya, kayaknya ini santri tersinggung dengan saya, bla bla bla. Maka langsung dijawantahkan, selesai diislah tanpa orang ketiga. Dan ini lebih baik. Namun dari fitnah dan suudzon dan tahris syaitan menahun dan sudah kronis. Karena tadi di antara mereka berdua mungkin tidak ada sifat tawadhu. Semua orang ingin menjadi number one. Si fulan harus salah, si fulan yang harus salah. Tidak ada sifat ingin mencari kebenaran. Maka yang satu dengan suudzonnya dan yang satu dengan arogannya, Allah biarkan saja dia suudzon. Yang satu akhirnya suudzon terus karena tidak ada klarifikasi. Maka islah bainahum hum binafsihim idza yastati'un wa hada afdal. Kalau tidak, seperti pengislahan dari ikhwah dengan masyayikh, pengislahan mendatangkan ustadz. Karena apa? Karena sudah terjadi di markas 2 gap, bahkan 3 mungkin. Ustadz dengan murid-muridnya kelompok 1, ustadz dengan murid-muridnya kelompok 2, ustadz yang lain dengan murid-muridnya kelompok 3. Maka di pondok yang orang melihatnya kompak, sama-sama sholat berjamaah, namun di dalamnya jika lebih detail, berpapasan kelompok satu dengan kelompok yang lain, saling menoleh. Kelompok satu dengan kelompok yang lain tidak memberikan salam, sama-sama sholat Jumat. Namun setelah selesai dari salam, bertemu ingin salaman, tidak diterima dan memalingkan wajah. Dan ini terjadi dalam satu pondok. Maka islah seperti ini lebih sulit karena sudah mendarah daging dan sudah menyebar, sudah terjadi gap-gap kelompok-kelompok. Maka islahnya mungkin dengan ustadz ataupun dengan syekh, dan itu juga harus dari hati yang ikhlas. Maka oleh sebab itu, faedah yang ketiga dengan melaksanakan al-islah. Dan yang keempat, tahris syaitan ini akan hilang jika kita kedua belah pihak, ketiga belah pihak, keempat belah pihak tawadhu dan ingin mencari kebaikan di antara mereka. Kalau semuanya dari orang-orang yang berselisih karena salah paham, karena apa dan apa, di antara mereka saling arogan, dia aja yang salah paham. Kemudian yang satu lagi terus dengan kesalahan donnya, dan yang satu lagi dengan kibernya. Akhirnya tidak akan terjadi islah. Akhirnya tidak ada terjadi islah di antara mereka, dan syaitan yang meniupkan don tadi akan terus meniupkan. Apalagi ditambah dengan perbuatan setiap hari. Ini yang tadinya salam sekarang tidak salam, ditambah lagi. Suudonnya tambah besar. Ada ucapan lagi yang menyinggung ke sana, padahal bersifat umum.
tuh hari ini berbicara lagi, menandakan bahwa memang perkara ini adalah perkara yang terjadi karena memang syaitan menginginkan. Dan perlu diketahui bahwa syaitan dari sifatnya dia itu bisa memelintir kalam dengan mungkin dijadikan mengantuk atau siaga tidak mengantuk, namun dimasukkan ke hati dari perantara-perantara ucapan, wah ini nyinggung saya, padahal tidak, bersifat umum misalnya. Al-muhim, jalan yang keempat selain tadi yang ketiga islah, berusaha untuk memperbaiki, dan yang keempat di antara mereka yang tahris terjadi dari syaitan itu untuk saling tawadu dan kembali kepada kebenaran. Jadi yang tadi misalnya dia merasa tidak bersalah, juga mendatangi berklarifikasi, tidak arogan. Siapa saya? Siapa kamu? Kamu salah paham, ya salah kamu. Aku nggak bicara seperti itu, enggak. Kedua belah pihak, dan yang suudzon pun sudah menghilangkan suudzonnya. Tidak di majelis suudzon itu salah, tidak ada makna situ, tapi di hatinya masih menggerutu, wah ini hanya bualan saja. Akhirnya nanti syaitan tetap untuk memberikan ucapan-ucapan yang ditambah dan ditambah. Maka inilah dari faedah hadis kita di sini, ya'dilu bainal itsnain shadaqah, bahwa mengislah orang-orang yang berseteru atau mengislah di antara mereka dari tahris syaitan yang membuat fitnah, maka ini adalah shadaqah. Kemudian dimasukkan ar-rajulu ala dabati fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Sekarang yang kedua dari contoh, minal misal fi mas'alati shadaqah. Seseorang yang membantu saudaranya untuk naik ke tunggangannya. Kalau tunggangan di zaman dulu unta, keledai, kuda, mungkin sekarang sudah tidak zaman. Namun kita membantu saudara kita, misalnya Abu Nasr jualan berat dan sebagainya, kita lihat bantu menaikkan dagangannya ke becaknya, itu yang diinginkan di sini. Karena kuda dan keledai sudah tidak ada dipakai di zaman sekarang. Maka membantu seseorang untuk naik ke mobilnya, membantu seseorang untuk mengangkut barang dagangannya yang berat, ini termasuk sedekah. Maka ini dua contoh sedekah yang disebutkan oleh Nabi. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Yang ketiga dicontohkan, perbuatan ucapan kebaikan adalah sedekah. Maka kita bertemu dengan saudara kita, mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, sedekah. Wa kadzalika, hanya sekedar menanya namun bukan basa-basi. Kaif haluk? Apa kabar? Bukan basa-basi, benar nanya. Seperti misalnya siapa yang tidak ada di sini? Misalnya Nasr, kita tanya, mana Nasr? Bukan basa-basi. Kaif haluk? Enggak, mana? Kok enggak belajar? Sakit, baru kita doakan Allah yasfi. Seperti itu. Maka ini ucapan-ucapan yang baik, sedekah. Dan yang berikutnya, ini nanti kita sarah lebih detail, ini hanya sekedar makna. Wa kullu khutwatin yahtuha ila shalah sedekah. Dan setiap kita berjalan untuk menuju ke masjid salat berjamaah, maka ini pun contoh dari sedekah. Dan disebutkan yang terakhir, wa yumitul ada anit tariq sedekah, dan mengambil apa-apa yang mencelakakan orang yang berjalan seperti duri, seperti paku, terutama di musim pembangunan, maka kadang ada papan, ada pakunya. Kemudian di jalan bisa jadi orang yang naik motor akan terkena paku, dan orang yang berjalan akan terkena paku. Maka dijauhkan duri itu dan paku-paku itu dari jalan, itu juga sedekah. Ini makna dari hadis ini secara umum, general. Dan dari sini kita simpulkan, faedah dari hadis ini adalah
Sedekah itu tidak seperti yang difikirkan oleh kebanyakan manusia hanya mengeluarkan uang. Tetapi sedekah bersifat umum, bisa amal lisan seperti tadi lafaz khusus, wal kalimatu thayyibah amal lisan. Wa qad rubama al jawarih wal arkan. Anggota tubuh seperti tadi, membantu teman kita menaikkan barang dagangannya, ataupun imatatul adza anit thariq, menjauhkan perkara-perkara yang bisa mencelakakan manusia dari jalan dengan badan, ataupun melangkah dengan kaki ke masjid. Maka ini amalan badan dan amalan lisan, dan juga bisa jadi amalan al-iman di dalam hati. Dan di sini diberikan contoh secara umum seperti orang yang melaksanakan sholat ke masjid beriman bahwa dia mempunyai kewajiban, maka dia melaksanakan, bisa masuk, namun tidak secara langsung di sini. Alhasil, ini makna dari hadis secara mujmal. Kemudian kembali kepada lafaz. Sekarang kita syarah secara menyeluruh. Ucapan Nabi, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Khudh hada barid ana qultulak urid har urid zanjabil al-an as'ur bi marad had zanjabil israbu hada. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian israbu antu halina. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap persendian Bani Adam itu ada sedekahnya. Maka maknanya di sini setiap hari kita harus mensyukuri dari kenikmatan Allah, di mana Allah setiap matahari terbit menjadikan sehat kepada badan kita. Maka dari persendian-persendian yang ada pada diri kita ini wajib untuk diberikan sedekah sebagai rasa syukur kepada Allah. Maka ada berapa coba persendian ini? 5, 6, 10. Ada berapa? Telah datang di dalam hadis disebutkan oleh Nabi bahkan 360 dari persendian. Seperti di hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ah mafsalin. Bahwa setiap hari Allah atau setiap orang, Allah itu menciptakan persendiannya 360 persendian. Jadi bukan jumlah yang sedikit. Persendian yang ada itu adalah sittina wa thalathimi'ah mafsal. Faman kabarallah wa hamidallah wa halallah wa sabahallah wa astaghfirullah azala hajaran antarikin nas au syaukatan au adman antarikin nas wa amara bima'rufin au naha 'anil munkar adada tilka sittina wa thalathina mi'ah sulama. Maka maknanya Allah menciptakan 360 persendian. Semuanya diperintahkan untuk bersedekah. Maka dalam satu hari itu diperintah untuk sedekah jika dia bertasbih, bertahmid, bertakbir dan melaksanakan ibadah-ibadah dengan lisan seperti di hadis tadi. Dan di sini juga sama, menjauhkan duri dari jalan dan amar bil ma'ruf, menasihati manusia dan mencegah kepada kemungkaran. Maka dia telah memberikan sedekah kepada 360 dari ruas-ruasnya, dari persendian-persendiannya. Idan min hadal hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, idan as-sulama kathir, bahwa persendian ini banyak, yang mana Allah setiap hari menjadikan kita sehat dan mempunyai 360 persendian. Itu diminta agar dilaksanakan sedekah
pada persendian tersebut. Kama fil hadis, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah, lafaz ala yufidul wujub fil asl. Maknanya wajib bagi setiap persendian ini diberikan sedekah. Maka bagaimana jumlah yang 360 di riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abi Hurairah yang ada di matan ini tidak dijelaskan berapa jumlahnya. Di riwayat Muslim dari Aisyah disebutkan salasumiyah wa sittin mafsalan. Faqulu haula yatlubuna as-shadaqah. Maka mereka meminta sedekah. Maka di sini betapa banyak dari sedekah. Idan kaifa salasumiyah wa sittin tutalib bisadaqah. Setiap hari 360 persendian meminta untuk disedekahkan. Lalu apa yang kita lakukan? Lakukanlah tadi seperti ucapan Nabi dengan tahmid, takbir, tasbih, tahlil, wa imatatul adha anit thariq, wal islah bainal muslimin, membuat kaum muslimin sulh dan amiran bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mencegah kepada kemungkaran dan memerintahkan kepada kebaikan. Itu semuanya akan selesai dari tanggung jawab kita bersedekah dari 360 persendian yang Allah berikan setiap hari untuk kita ini mampu untuk menguasainya. Dan dari amalan-amalan yang mencakup 360 hunaka amalun yukaffi wa yugatti an salati wa sittina mafsalan. Apa itu? Salatul duha. Dan salatul duha ya ibadallah termasuk dari ibadah yang mempunyai keutamaan yang besar. Fa fi kulli mafsal tahtaji ila sadaqah fakafa bi salati duha. Cukup dengan salat duha 360